Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kejayaan peradaban Islam, yang mana pembahasan ini akan dibagi menjadi dua pertemuan karena panjangnya materi. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan pertama. Pembahasan kita pada materi kali ini diantaranya deskripsi Islam pada masa kejayaan, kemudian faktor-faktor kemajuan Islam, tumbuh kembangnya beragam ilmu, pusat peradaban Islam pada masa pertengahan, pengaruh peradaban Islam abad pertengahan terhadap kemajuan Eropa, dan mengambil manfaat Islam pada masa kejayaan. Jadi, pada kali ini kita akan membahas tentang 3 poin ini. Deskripsi Islam pada masa kejayaan, faktor-faktor kemajuan Islam, serta tumbuh kembangnya beragam ilmu. Sebelum kita memasuki pembahasan yang pertama, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu peta kekuasaan kejayaan Islam mulai abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Di sini, kekuasaan dan kejayaan Islam sudah menyebar sampai ke Spanyol dan lain sebagainya. Ini ada bangunan Cordoba dan kemudian sudah ada rumah sakit di Bani Abbasiyah. Ini menunjukkan bahwasanya perkembangan kekuasaan dan kejayaan Islam sudah sangat pesat. Islam dimulai dari seorang diri, yakni Nabi Muhammad SAW. Rangkaian ayat Quran surat Ta'alaq menjadi awal ditemukannya metode ilmiah yang menjadi kunci pembuka rahasia-rahasia alam semesta yang menjadi perintis modernisasi Eropa dan Amerika. Kemudian, dalam perkembangannya, kejayaan Islam diawali dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana pada masa Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yang mana di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Inilah pemegang estafet kejayaan agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah Khulafaur Rasyidin, maka dilanjutkan oleh dinasti Umayyah, yang mana dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan puncak kejayaan di dinasti Umayyah pada masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil, karena di dinasti Umayyah ini banyak pemimpin-pemimpinnya juga. Setelah dinasti Umayyah runtuh, maka dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Dirinya adalah Abu Abbas As-Saffah. Ya benar, Abbasiyah diambil dari pendirinya Abu Abbas, sehingga dinamakan Abbasiyah. Dan begitu pula Umayyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan puncak kejayaan dinasti Abbasiyah itu ada pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang akan kita bahas pada pembahasan nanti. Mari sama-sama kita lihat bukti peradaban puncak kejayaan Islam. Puncak kejayaan Islam antara lain ditandai dengan pendirian Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia, yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium binatang, dan Universitas Darul Ulum. Kemudian kita lihat ada 2 negara superpower dunia atau yang mempengaruhi dunia. Yang pertama di barat, berkedudukan di Spanyol. Kalau kita lihat di peta, ini adalah bagian Spanyol yang nanti akan ditaklukkan oleh namanya Tariq bin Ziyad. Dan di timur berkedudukan di Baghdad, yang pada posisinya di sini. Ini mempengaruhi dunia. 2 pusat pemerintahan agama Islam yang mempengaruhi dunia. 2 negara Islam itu sama-sama negara yang berlandaskan ajaran Islam dan mampu menjulang ke angkasa, membawa kibar kebesaran, dan mampu mengungguli peradaban lain.
Hasil kejayaan di bidang peradaban dan ilmu pengetahuan membuahkan pusat-pusat keunggulan baik di bidang pendidikan, peribadatan, perekonomian, pertanian, kedokteran, dan lain-lain. Sumbangsih yang diberikan oleh peradaban Islam, semua hasil yang dicapai umat Islam ketika itu tercatat dalam lembaran sejarah dunia sampai saat ini, dan jejaknya dapat dilihat dan dinikmati oleh umat lain. Bahkan, hasil yang dicapai bangsa Barat, Amerika Utara, dan Eropa Barat tidak lepas dari sumbangan besar umat Islam. Faktor pendorong kemajuan Islam. Ada dua faktor yang dapat mendorong kemajuan Islam. Yang pertama, adanya faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama kita bahas adalah internal. Faktor internal yang membawa kemajuan Islam adalah pertama, pengetahuan dan kebudayaan. Tumbuhnya pusat-pusat yang saling berlomba mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Misalnya, Madinah, Mekah, Baghdad, Damaskus, Kufa, Cordova, dan Isfahan. Mereka berlomba-lomba dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Yang kedua, istiqomah. Banyak konsistennya umat Islam kepada Islam, sehingga dengan keistiqomahan tadi dapatlah Islam menjadi semakin maju. Yang ketiga, motivasi. Motivasi ajaran Islam agar umatnya unggul, maju, dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dengan motivasi ini, umat Islam semakin termotivasi dirinya untuk mengembangkan berbagai macam aspek kehidupan. Dan yang keempat, ajaran Islam. Ajaran Islam membawa keseimbangan antara capaian lahir dan batin, serta kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Sehingga dengan ajaran Islam, maka umat Islam semakin maju dan semakin membawa keseimbangan antara capaian lahir dan batin. Yang kelima, kebebasan berpikir. Adanya kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh aturan yang berlaku. Kemudian yang keenam, dorongan dana, yaitu adanya khalifah atau amir, raja-raja muslim yang berpengaruh yang memberikan dorongan dana berlimpah bagi perkembangan kemajuan Islam. Yang ketujuh, misi Islam. Misi Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam, sehingga dengan faktor internal dari agama Islam itu sendiri menjadikan umat Islam semakin maju. Faktor yang kedua dalam kemajuan Islam ada faktor eksternal. Yang pertama, hubungan dinamis. Adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan lain yang telah maju, sehingga tidak adanya perbedaan dan ketika digabungi maka menjadi sangat bagus. Yang kedua, terbongkarnya rahasia. Terbongkarnya rahasia pembuatan kertas di Cina sehingga orang muslim pun dapat membuatnya. Dengan terbongkarnya rahasia ini, maka umat muslim bisa membuat kertas dan bisa menulis buku-buku yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya. Yang ketiga, pindahnya para ilmuwan. Pindahnya ilmuwan dari orang non-Arab, Persia ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, penguasa atau khalifah. Penguasa khalifah memberikan peluang kepada orang-orang non-Arab atau kaum mawali untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Yang kelima, kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan munculnya industri-industri dan perdagangan yang merambah ke berbagai wilayah, sehingga berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, stabilitas. Stabilitas politik dan keamanan yang kondusif. Demikianlah tadi faktor-faktor penunjang kemajuan umat Islam, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Mari sama-sama kita lihat tumbuh kembangnya beragam ilmu. Disiplin ilmu yang berkembang pada peradaban umat Islam diantaranya, pertama adalah filsafat Islam. Yang mana filsafat Islam ini adalah sistem berpikir
tentang hakikat segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam, tentunya yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis, yang mana tujuannya adalah agar setiap muslim memiliki wawasan yang luas, menyeluruh, teratur, dan terpadu. Kemudian ada ilmu fikih. Ilmu fikih yang menurut bahasa adalah tahu dan faham. Jadi maksudnya ilmu yang mempelajari aturan syariat Islam yang diperoleh dari dalil yang terperinci. Melalui ilmu ini terwujud sistem hukum yang lebih sistemik dan terperinci. Di antaranya dihasilkan hukum yang 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Dan manfaatnya adalah menuntun, membimbing, dan mengatur kehidupan manusia agar menjadi tertib dan teratur. Dan tokoh fikih yang paling terkenal ada 4, yang secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut. Ada Imam Hanafi, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dilanjut lagi ada ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu ini adalah ilmu yang membahas mengenai tata cara pencucian diri dari segala sifat tercela, sehingga dapat berhubungan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah bagi yang ingin menempuh jalan tasawuf harus menempuh latihan dan tahap-tahap tertentu yang dipandu dan dibimbing oleh mursyid atau guru tasawuf, yaitu diantaranya bertaubat, tazkiyatun nafas, zuhud atau menjauhi pengaruh dunia, ada waro, sabar, tawakal, qanaah, dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu kedokteran. Sejak abad ke-10, dokter-dokter muslim sudah berinovasi dengan mengisolasi individu-individu penderita penyakit dan mengasingkannya ke arah utara. Sementara, fakultas kedokteran di dunia muslim pertama kali didirikan oleh Jurjis Ibnu Naubakh. Sedangkan konsep karantina yang dikembangkan di Venice, Italia pada tahun 1403 bukanlah yang pertama di dunia. Yang mana pengertiannya adalah ilmu kedokteran adalah ilmu yang membahas tata cara memelihara tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik, serta tata cara penanggulangan, pencegahan sekaligus penyembuhan penyakit dengan cara alkohol terapi atau cara lainnya. Ajaran Islam tentang pemeliharaan tubuh diantaranya ada yang selektif dalam makan dan minum. Di antara waktu yang ada, gunakan istirahat yang cukup, memanfaatkan waktu secara wajar, melakukan olahraga secara teratur dan berimbang. Kemudian ilmu sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang sudah terjadi, namun baru ditulis kemudian. Jauh setelah kejadian sebenarnya terjadi atau berlalu. Sebagai kisah masa lalu, sejarah dapat disampaikan kepada generasi berikutnya agar mampu mengambil pelajaran tentang peristiwa tersebut, serta tergugah kesadarannya untuk bangkit menorehkan sejarah hidupnya yang lebih baik. Pengertian ilmu sejarah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu, tempat, pelaku, sebab-sebabnya yang disusun secara sistematik. Jadi dalam pembahasan sejarah yang harus kita tahu adalah waktu, tempat, pelaku, sebab-sebab yang disusun secara sistematik. Tokohnya diantaranya ada At-Tabari, Ibnu Qutaibah, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ilmu geografi, yang mana pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari perihal keadaan suatu daerah dengan segala kekhasannya. Di antara cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada permulaan sejarah Islam, khususnya pada Daulah Abbasiyah, adalah geografi dan astronomi. Nah, manfaat dari ilmu ini adalah mengenal potensi sumber daya alam yang dapat dieksplorasi untuk kemaslahatan bersama, kemudian mengunggah ketakjuban akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berguna bagi para perancang pembangunan di suatu kawasan, dan lain sebagainya. Dan tokoh muslim diantaranya adalah Al-Mas'udi, Al-Biruni. Kemudian, ilmu kesenian. Islam itu indah karena berasal dari yang maha indah.
Pengertian seni ini adalah ungkapan jiwa yang paling dalam sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan dan mencerahkan. Di antara manfaat seni adalah memberikan semangat dalam kehidupan untuk mencapai suasana yang menyenangkan. Apa itu ciri-ciri seni Islam? Ciri-ciri seni Islam diantaranya adalah semua karya yang dihasilkan harus sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, karya seni yang dihasilkan dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, arah dan materi seni harus menimbulkan hal-hal yang positif, mencerahkan dan membuat hidup jadi damai. Di antara buah karya seni umat Islam adalah ada Masjid Hagia Sophia di Istanbul yang kemarin baru saja diaktifkan kembali. Kemudian ada Istana Alhambra di Spanyol. Kemudian Taj Mahal di India. Ini merupakan buah karya seni umat Islam. Jadi bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian cari bukti-bukti atau bukti fisik yang menunjukkan adanya seni Islam. Demikianlah tadi pembahasan pada pertemuan pertama kita kali ini berkaitan dengan perkembangan peradaban umat Islam. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.